Kita lanjutkan lagi pembahasan aliran seragam pada saluran terbukanya. Jadi ada asumsi dasar yang akan kita berikan pada saat kita membahas tentang aliran seragam. Pertama, kondisinya steady state. Penjelasan awal sudah saya jelaskan apa yang dimaksud steady state. Nah, berikutnya ini ada incompressible. Jadi teman-teman sudah tahu bahwa ini fluidanya ada fluida yang tidak mampu tekan, incompressible. Dan ini keduanya ada kemiringan. Ini kemiringan saluran kecil yang ini ya. Kemiringan adalah SB ini. Ini dapatkan dari tangan theta. Terus berikutnya tekanan hidrostatik sepanjang penampang. Nah, ini sama. Ini. Terus ketinggian atau kedalaman fluidanya konstan. Jadi ketinggian Y ini konstan. Oke, berikutnya. Jadi untuk menghitungnya itu, ini salah satunya untuk menghitung kecepatan aliran seragamnya, kita sudah diformulasikan oleh insinyur Prancis, Mr. Chessy, ini sudah lama sekali, 1768, jadi ini benar-benar formula yang sudah sangat lama. Hebatnya dia bisa menemukan formulanya ini untuk mendesain kanal sistem suplai air di kota Paris. Nah, jadi formulanya seperti ini. Nah, teman-teman bisa baca. Nah, tapi ada hal yang perlu teman-teman perhatikan. Pertama ini hydraulic radius. Kenapa? Di situ teman-teman bisa tahu bahwa saluran drainasenya open channel bisa aja bentuknya berupa segi 4 maupun bentuk yang lain. Jadi di situ untuk proses perhitungannya harus menggunakan hydraulic radius. Artinya pada saat bentuknya itu segi 4 kotak gitu, dihitung radius hydrauliknya. Oke. Rumusnya sudah ada di tabel. Dan berikutnya ada kemiringan saluran ini SB ini. Oke, kemiringan salurannya. Terus berikutnya, tapi pada kenyataannya pada saat menghitung skin fraction coefficient di sini itu sangat sulit. Makanya nilai C ini ditentukan secara eksperimental. Oke. Slide berikutnya, nah itu perbaikan berikutnya karena kesulitan dalam menentukan nilai C tadi itu, maka penelitian berikutnya Mr. Manning mengusulkan nilai C itu berdasarkan eksperimen. Nilainya seperti ini. Ingat teman-teman, ini N adalah kekasarannya. Ini kalau di pipa teman-teman bisa mencarinya lewat tabel maupun lewat program Pavlov Expert yang kita tinggal nilai roughness-nya itu, teman-teman masih ingat. Nah, itu ditentukan ini ya. Jadi nilai C-nya itu dihitung berdasarkan nilai jari-jari hidroliknya sama NN itu adalah koefisien kekasarannya. Nah, untuk formulanya Manning, maka kecepatan itu bisa dihitung dengan persamaan ini. Nah, dipengaruhi kecepatan alirannya fluida itu akan dipengaruhi oleh diameter jari-jari hidroliknya, juga slope-nya, kemiringannya berbanding terbalik dengan kekasarannya ini, seper N. Nah, dari persamaan ini bisa dihitung kapasitasnya atau volume rate-nya. Karena di situ ada, jadi kalau kenapa ada rumus ini? Ya ini karena tinggal dikalikan A, berapa luas penampang dari saluran tersebut. Ini ada catatan penting yang perlu teman-teman catatannya, perlu diperhatikan mengenai bahwa persamaan dimensi Manning tidak sesuai ya, pada saat digunakan untuk dimensi Chessy tadi. Oke, kita lanjut lagi. Nilai dari N, ini efek kekasaran, itu bisa diambil dari tabel bawah ini. Nah, koefisien kekasarannya ini berdasarkan penelitiannya Manning, eksperimennya Mr. Manning.
Jadi ada pengaruh dari kedalamannya ini. Terus berikutnya ada juga pengaruh dari jenis materialnya. Nih, kita lihat nih. Jadi contohnya ini rigid konkret. Jadi cor ini nilainya mining N-nya adalah 0,015 pada kedalaman 0 sampai 15 cm. Nah, bagaimana kedalaman di atas 60 cm? Makanya akan berkurang ini 0,013. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini. Ini contohnya lagi yang bare soil, artinya tanah yang tidak diberi sama sekali pengkondisian. Bisa dilihat nilai kekasarannya akan lebih tinggi. Ini logikanya seperti itu. Jadi pada saat dia konkret tembok cor, dia akan lebih rendah kekasarannya. Tapi pada saat dia berupa tanah, lihat kekasarannya akan lebih tinggi. Apalagi rock cut, jadi dari batu yang dikondisikan nih 0,045. Artinya nilai kekasaran, nilai mining kekasarannya itu akan dipengaruhi oleh materialnya. Oke, berikutnya kita menuju ke persamaan. Ini aplikasi volume atur dan kesetimbangan energi. Nah, teman-teman pasti ingat persamaan kesetimbangan energi ini. Pada saat E1 tambah Z1, E2, Z2 tambah E2. Nah, ini mungkin flashback sedikit ke modul dasar-dasar open channel flow yang ini modul 9 yang dasar-dasar open channel flow. Jadi nilai E itu apa? Nilai E itu adalah energi spesifik alirannya. Ini adalah faktornya adalah kedalaman aliran ke faktor kecepatannya, energi kinetiknya. Makanya persamaan energinya bisa ditulis tuh bahwa energi spesifik titik 1 ditambah energi spesifik ditambah Z1 ketinggian potensial energinya itu akan sama dengan E2 Z2. Tapi ingat, ini pada saat dari titik 1 sampai ke titik 2 seperti ini. Misalkan ini logika sederhana seperti ini. Jadi pada saat di titik 1 sama titik 2, maka energi di sini tentu akan lebih besar. Kenapa? Jadi E1 ditambah Z1 itu akan sama dengan E2 Z2 dan tentunya Z2-nya akan berkurang. Nah, Z1 akan lebih tinggi daripada Z2 karena pengaruh slope kemiringan. Nah, kenapa kok bisa mengalir? Ya tentu karena E1 ini energinya lebih besar dibanding E2. Nah, kesetimbangan energinya bahwa di titik 1 itu energi E1 ini di Z1 sama dengan energi titik 2 tambah Z2. Tapi ingat, pada saat fluida mengalir, kita sudah belajar dari awal tentang aliran dalam pipa juga, akan selalu ada head loss, ada rugi aliran. Jadi artinya titik 1 sama titik 2 energinya sama, ini sama, dengan catatan bahwa di titik 2 itu ada penambahan energi loss yang hilang sepanjang fluida itu mengalir dari titik 1 ke titik 2. Makanya persamaannya adalah seperti ini. Samaannya adalah ini, E1 tambah Z1 tambah E2 ke Z2 harus ada head loss. Nah, besar head loss ini yang akan kita bisa kalkulasi. Jadi di sini E1, E2 ini. Nah, tadi berdasarkan awal tadi asumsi alirannya bahwa depth ya, kedalaman aliran depth flow-nya itu sama. Makanya Y1 sama dengan Y2. Ini Y1 sama dengan Y2 maka bisa dicoret. Terus seragam berikutnya kecepatannya itu sama. Nah, titik 1 sama titik 2 sama, makanya bisa dicoret. Makanya bisa dihitung. Ini faktor ini tinggal Z1, Z2 dan HL. Makanya bisa dihitung berapa head loss-nya. Pada head loss-nya itu adalah selisih antara Z1 kurang Z2. Seperti ini. Nah, kenapa menjadi HL sama dengan L sinus theta? L ini berarti panjang drainasenya. Teman-teman bisa melihat gambar
Ini bisa dibayangkan, ini sisi miring, ini sisi data, dan Z ini adalah ketinggian. Berarti kenapa head loss-nya ini adalah sama dengan L sinus theta. Ini teman-teman sudah harus bisa mendefinisikan, menurunkan sendiri. Kenapa? Karena ini adalah logika matematika sederhana. Nah, ini apa yang dimaksud FLD per V kuadrat per 2G ini U ini kalau di aliran di bab sebelumnya kita nulisnya adalah V. Ini adalah Mayor losses-nya. Ya, Mayor losses-nya. Jadi nilai dari kecepatannya itu akan bisa dihitung dengan persamaan ini. Ini adalah persamaan Mayor losses-nya. Nah, oke. Karena kita anggap alirannya itu adalah lurus, tidak ada belokan, makanya yang terjadi adalah aliran-aliran Mayor losses-nya. Oke, makanya ini bisa dihitung nilai kecepatan dari aliran tersebut